kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. By the blood of Jesus we are set free. There is freedom in His blood. Oh Jesus, thank you Jesus. His power sets me free. We live victorious. His blood and His power sets me free. We live victorious. Hallelujah! Hallelujah! Salam, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita melalui online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam rumah tangga masing-masing di mana Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan tentang benar-benar merdeka. Apa artinya benar-benar? Benar-benar artinya sungguh-sungguh, betul-betul merdeka. Dan apa artinya merdeka? Merdeka artinya dilepaskan, dibebaskan. Seperti nanti bangsa Indonesia tanggal
17 Agustus, hari Selasa yang akan kita hadapi, bangsa Indonesia akan merayakan hari proklamasi kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia telah dilepaskan, telah dibebaskan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan apa maksudnya firman Tuhan tentang benar-benar merdeka? Kita akan baca awali dengan Yohanes pasal 8 ayat 36. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama masuk di dalam renungan firman Tuhan tentang benar-benar merdeka. Biar Tuhan campur tangan di dalam pelayanan penyampaian firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami ke dalam kebenaran akan menguasai setiap kami, khususnya hamba-Mu. Biar Tuhan yang melengkapi, mengurapi, memakai, dan memberkati, sehingga pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan baca Yohanes pasal 8 ayat 36. Berbunyi demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di sini ada kata anak. Kalau kita baca di dalam ayat 32, mengenai anak ini adalah firman Tuhan, kebenaran. Silakan dibaca lagi. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anak itu adalah di sini diungkapkan dengan kata-kata adalah kebenaran. Sebab Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan firman itu adalah kebenaran. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Berbunyi demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus yang jadi manusia adalah kebenaran. Hanya Dia yang bisa memerdekakan setiap manusia. Namun apa maksudnya dari merdeka di sini? Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini adalah di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, dibebaskan dari dosa. Jadi di sini merdeka itu bebas dari dosa. Karena bebas dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk merdeka. Artinya merdeka untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Untuk apa? Kita akan lihat lebih lanjut di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ternyata Tuhan memanggil kita untuk kita
lepas dari kutuk dosa, lepas dari hukuman dosa, yaitu dari jurang maut, kebinasaan dari neraka. Tuhan mau kita dilepaskan dari neraka. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini katakan sebab upah dosa ialah maut. Kalau saudara dan saya dijajah oleh dosa, belum dimerdekakan, saudara akan mengalami maut. Maut di sini adalah neraka, kebinasaan yang kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Melalui saudara dan saya percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dimerdekakan dari dosa dan saudara lepas dari jurang maut dan saudara sekarang menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, setelah kita merdeka, yang penting apa? Seperti bangsa Indonesia sudah dimerdekakan. Apa yang penting? Ialah memelihara kemerdekaan. Supaya saudara dan saya jangan dijajah kembali. Tetapi kita dimerdekakan sampai kita melihat kenyataan bahwa kita masuk di dalam sorga, di dalam hidup yang kekal. Kita akan sama-sama baca ayat selanjutnya, yaitu di dalam Galatia pasal 13 sampai ayat 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan kita ini dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kemerdekaan itu kita salah gunakan. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita sebagai hamba-hamba kebenaran yang sudah dibebaskan dari dosa, kita harus hidup sebagai hamba kebenaran. Taat kepada kebenaran, hamba itu taat kepada kebenaran. Jangan disalahgunakan karena kita sudah bebas dari dosa. Kita kemudian sewenang-wenang hidup di dalam dosa lagi. Yaitu di sini dalam ayat 15 saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Itu perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan mau kita ini hidup di dalam kasih. Kalau kita baca ayat 14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus melayani satu sama lain di dalam kasih. Bukan saling menggigit, saling menelan, dan juga saling membinasakan. Itu perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kita harus hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak melakukan dosa. Di dalam Roma 13 ayat 10. Coba dibaca. Roma 13 ayat 10. Berbunyi demikian, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Tidak berbuat jahat. Bukan saling telan, saling gigit, saling membinasakan. Itu perbuatan-perbuatan dosa.
yang Tuhan tidak mau. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kita harus jadi hamba kebenaran. Dan satu saat janji Tuhan yang mengatakan benar-benar merdeka itu kita akan alami di dalam kerajaan sorga. Amin. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kalau hari Selasa 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya, tapi kita merayakan kemerdekaan kita karena kematian Tuhan di Bukit Golgota yang membebaskan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudara dan saya sudah percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah dilepaskan dari kutuk dosa, dari hukuman maut, dan sekarang saudara dan saya ada di dalam keselamatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih buat pimpinan dan peran dan turut campur tangan Tuhan yang sudah menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang hamba sudah sampaikan itu masuk dalam hati dan membuat kami, iman kami diteguhkan untuk kami mau hidup memelihara kemerdekaan itu di dalam kasih, sehingga satu saat kami boleh melihat buahnya. Sebab kasih itu tidak berkesudahan. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, supaya kami hidup di dalam kasih, saling tolong menolong, saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini, biar memberkati Tuhan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, menolong di dalam segala perjuangan Tuhan, pergumulan mereka di dalam hidup mereka, mengatasi kesulitan ekonomi, mengatasi Tuhan sakit penyakit, mengatasi kesusahan apapun, mengatasi masalah apapun. Hamba percaya buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya, yang meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau melakukannya. Sehingga kami boleh melihat Tuhan membuktikan janjinya Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan, keberhasilan-keberhasilan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tidak lupa hamba berdoa untuk Tuhan Pak Gunarta yang sudah membuka hatinya untuk kami berbakti di tempatnya Tuhan. Balas apa yang Dia taburkan untuk Dia tuai yang indah dari Tuhan berlipat kali ganda. Baik pribadinya, istri, anak, mantu, cucu, juga karyawannya kecipratan. Tolong juga di alam desa, berikan keamanan, kenyamanan, hindarkan dari virus corona. Dan tolong Tuhan, di mana Bapak Gunarta berencana untuk memperbaiki Tuhan Yesus ruang ibadah Tuhan bagian atap, biar Tuhan campur tangan Tuhan untuk mewujudkannya dengan memberkati Tuhan Pak Gunarta dengan hati yang cinta Tuhan, juga Tuhan yang dagangnya laku Tuhan. Terima kasih, tidak lupa hamba berdoa untuk Tuhan Yesus pelayanan di Cibadak Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan dengan Yayasan Pancaran Damai Bandung. Karena Tuhan hamba menyerahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan menolong hamba dan Yusak Tuhan, istri hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk hamba melayani Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, bahkan direncanakan Yusak akan melayani Tuhan minggu depan. Engkau juga yang melengkapi, mengurapi, memakai, dan memberkati dia. Baik di pelayanan di GBT Yesus Hidup, juga di Cisokan, juga di MP Priangan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat lagi sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, parusia, masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sama-sama dengan iman sekali lagi. Yesus, ku bebas.
Jesus.